Carson dengan bangga tertawa sambil menceritakan pada teman-teman kantornya tiap kali ia berhasil melewati kencan penuh gairah dengan seorang perempuan. Terkadang ia mesti melakukan banyak usaha untuk mendapatkan kenikmatan yang diingini. Harus susah payah mendekati si lawan jenis, bahkan menjadikan mereka sebagai kekasih. Namun, tak jarang juga ia bisa merasakan kepuasan yang syarat gejolak dengan begitu mudah. Hanya bermodalkan kenalan, kata-kata palsu, lalu berakhir seru. Bagi pemuda berkulit putih itu, seorang lawan jenis tak lebih hanya sebagai pengisi sesaat dalam hidupnya. Apa itu yang namanya cinta, keseriusan, bahkan kesetiaan? Omong kosong. Yang ia inginkan hanyalah kepuasan dan pencapaian materi. Tak terhitung lagi sudah berapa perempuan yang berhasil dikibulinya hanya untuk bersenang-senang. Di antaranya banyak yang menuntut status keseriusan, tapi Carson berkali-kali berhasil mengelak. Walau harus kucing-kucingan hingga menghilang untuk beberapa saat. Para perempuan korban janji manis yang biasanya tulus dan polos mengenai hubungan mereka itu, ujungnya hanya bisa menderita seorang diri. Sampai-sampai Carson dijuluki sebagai penjahat kelamin oleh semua temannya. Laki-laki yang doyan berpenampilan modis itu selalu berada di atas angin, bangga akan label yang disematkan padanya. Hingga suatu hari, sang PK alias penjahat kelamin bertemu dengan Tiara. Kala itu, Tiara yang masih duduk di bangku kuliah tingkat akhir datang ke showroom tempat Carson bekerja. Putri tunggal seorang pengusaha batu bara yang ada di luar pulau itu membeli sebuah mobil sedan keluaran terbaru melalui Carson. Detik pertama melihat Tiara yang rupawan, ia langsung kepincut. Jatuh cinta, tapi tak sebaliknya. Bagi Tiara, Carson hanya lelaki biasa. Wajah tampan dan penampilan menawan nyatanya tak membuat gadis itu mudah terkesan. Wajar. Tiara adalah tipe gadis yang banyak disukai oleh para pria. Karena latar belakangnya juga, lawan jenis yang mendekatinya bukan dari kalangan biasa. Tidak hanya fisik yang sudah pasti menarik, tapi tentu rekeningnya pun subur. Karena itu, Carson tidaklah masuk ke dalam hitungan Tiara. Hebatnya, si PK ini tidak mudah menyerah. Dengan berbagai cara dan jurus ia keluarkan untuk mendekati sang pujaan hati. Meski harus bersusah payah mengejar target jualan demi dapat cuan. Untuk modal merebut hati si Tuan Putri. Sebagai anak satu-satunya dari orang tua yang punya uang tak berseri, Tiara memang diperlakukan Mbak Putri oleh sang ayah. Semua barang yang dimiliki sudah pasti bermerek dan mahal. Carson bekerja keras untuk bisa menghujani mahasiswi tajir itu dengan bermacam hadiah mewah dan mahal. Sampai-sampai pemuda itu rela menjadi simpanan
beberapa orang tante girang sekaligus. Ia memang punya pesona tersembunyi tak terbantahkan. Jika sudah bersuara, dirinya bisa membuat lawan bicara klepek-klepek. Tak heran pemuda itu selalu terpilih menjadi sales dengan penjualan nomor 1 di kantor. Waktu berjalan, Tiara pun akhirnya jatuh dalam jebakan. Awalnya, Carson berpikir begitu. Tapi nyatanya, ia merasakan perasaan yang berbeda pada Tiara. Apa benar ini yang namanya cinta? Mulanya ia membantah, berusaha tidak melebeli perasaan itu dengan cinta. Sampai suatu ketika, saat ia seperti biasa mulai merayu sang pacar agar dapat jatah kenikmatan untuk pertama kalinya. Tetapi ia menjadi ragu. Terlebih, Tiara juga mengaku ia belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Carson makin galau. Muncul perasaan ingin melindungi yang tulus dalam dirinya kepada Tiara. Entah mengapa. Walau gadis cantik yang sudah dipacarinya selama sebulan itu sudah dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun. Tapi Carson berhasil meredam nafsunya. Ia lantas memakaikan kembali pakaian Tiara. Memeluk lalu mencium kening gadis bermata coklat gelap itu dengan lembut. Hari-hari berikutnya dua insan itu menjalani hubungan dengan penuh rasa kasih sayang. Tanpa ada pelampiasan nafsu yang menggelora. Tidak seperti hubungan sebelum-sebelumnya yang Carson jalani. Ia memantapkan diri untuk serius menjalin kisah kasihnya bersama Tiara. Kali ini, Carson merasakan yang namanya cinta dan sayang tulus kepada seorang perempuan. Meski begitu ia sadar, latar belakangnya berbeda jauh dengan sang kekasih. Ia berusaha bekerja lebih keras dari biasanya, dengan cara yang lebih baik, melepaskan semua sumber uang dari para tante. Kini hati dan fisiknya hanyalah milik Tiara seorang. Meski ia harus menahan gairahnya, menunggu hingga hubungan mereka terikat dalam satu perkawinan yang sakral. Semua itu tak masalah bagi Carson. Ia menyadari ternyata dirinya bisa merasakan sayang hingga bisa mengenyampingkan nafsu demi orang yang dicintainya. Carson yakin kisah cintanya akan berhasil dengan lancar. Bahagia bak dongeng. Namun kenyataannya itu salah. Perasaan Tiara padanya ternyata tidaklah seperti yang diharapkan. Bagi Tiara, Carson berubah menjadi cinta sesaat yang salah dirasakannya. Ia pun menyadari kesalahan itu setelah Benny masuk ke dalam hidupnya. Benny bukan hanya rupawan, tapi juga seorang hartawan serta dermawan yang sangat menawan. Tidak hanya mapan secara umur, tapi juga kelakuan. Semua yang dimiliki pria berkulit coklat itu benar-benar membuat perasaan Tiara pada Carson habis tak bersisa. Dengan mudahnya Tiara menghilang, cuma bermodalkan pesan singkat
untuk mengakhiri hubungan dengan Carson. Carson kelimpungan, tak terima dengan keputusan sepihak yang didapatnya. Ia kalang kabut mencari Tiara. Tapi gadis itu tidak bisa ia jumpai barang semenit pun. Semua akses tertutup. Baru kali ini Carson merasakan yang namanya frustasi karena patah hati. Ia sempat berpikir, apa ini hukuman yang harus ia tuai akibat kumpulan sakit hati para perempuan yang pernah ia permainkan. Carson mencoba menghilangkan dan melupakan sakit hatinya, kembali menjalani kebiasaan lamanya, meluapkan semua gairah yang selama ini terpendam. Tapi meski ia sudah mengeluarkan semua nafsu yang bergejolak di dalam dirinya, ia tak merasakan kebahagiaan atau kepuasan seperti sebelumnya. Yang didapatnya hanyalah kesedihan, luka yang masih terasa dalam, perih, akibat ditinggalkan begitu saja tanpa ada penjelasan yang jelas. Ya, seperti yang ia lakukan kepada para wanita lainnya. Carson juga mendapat bonus akibat luapan nafsunya yang brutal. Bonus kedatangan tamu, si Raja Singa. Selesai.